and this, where you are when you see this. Dear all, hello everyone, welcome to the podcast group of 10 Futuring, Herbanu Harjuna Wiwoho, Jaskia Joan Mardika, Julius Aditama Wira Sulistyo, and the last, Christine Yulianti. This is our first podcast. It's an educational podcast that anyone can listen to, and of course, it's fun. This time we bring the theme, Dare to Take a Step. For our friends, don't forget to listen this podcast until it's round out. And don't forget to always support us by like and comment on this video. Thank you our friends. Happy watching. Best Regions Group of 10 Podcast. What did you just read? This what I read early is an official letter from us to our listener. Wow, you so creative. Oh, so it's like a promotion for our products so that a lot of listener, right? Ya, kamu betul banget. Jadi ini tuh kayak promosi gitu biar banyak yang tertarik untuk dengerin podcast kita. Wah, bagus banget idenya. Bisa dicontoh loh. Tapi tuh kalau di dalam bahasa Jawa itu kayak seseorang, itu bukan sih? Bukan dong, beda banget. Masa nggak tahu? Kalau seseorang itu kayak pidato. Itu kalau ini kan seperti diskusi. Lagian itu keduanya strukturnya udah beda banget. Oh, kirain sama. Teman-teman, ngomong-ngomong nih soal strukturnya, seseorang sama formal letter itu kan beda. Nah, coba kalian sebutin apa aja bedanya dan sebutin strukturnya. Kalau setahu aku itu seseorang itu satunggaling kepringilan micara ing ngarepe wong akeh kanggo ngandharake pamanggih utawi ide. Sedangkan strukturnya itu ada salah pembuka, panyapa, purwaka, kurasa basa, dudutan, pengarep-arep, usasane, dan salam penutup. Kalau formal letter itu strukturnya ada opening, alamat, tanggal, situation, dan perkenalan. Konten, isi surat, closing, paragraf penutup, dan salam penutup, dan nama pengirim. Nah, kalian betul tuh. Nah, kamu tahu tuh Herbanu. Ini kan tema kita membahas tentang berani mengambil langkah. Coba kalian ceritain dong langkah apa yang udah berani kalian ambil atau kalian itu udah keluar dari zona nyaman apa selama ini. Apalagi kan kita ini sekarang udah SMA. Banyak pastinya yang udah harus kita siapin untuk masa depan kalian mulai dari sekarang. Coba kalian cerita dong. Mulai dari aku ya. Kalau dari aku sendiri sih, selama ini aku udah berani keluar dari zona nyaman, yaitu buat berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi selama ini tuh aku ada bakat terpendam yaitu jago pencak silat. Tapi kalau tiap hari nggak dilatih terus, coba untuk ikut pertandingan kan kayak bakat kita terbuang sia-sia. Karena aku ini juga orangnya pemalu, nggak bisa bergaul sama banyak orang. Terus aku dapat dukungan dari orang tua. Mereka yakin nih aku buat ikut latihan pencak silat tiap sore. Awalnya aku sempet nolak karena aku kayak nggak mau nyusahin orang tuaku, aku yang harus bayar pelatihannya tiap bulan. Tapi karena ortu maksa, aku juga bisa apa-apa kan, nggak bisa apa-apa kan. Nah, dari situ harus kayak aku belajar banyak. Aku ketemu banyak orang. Awalnya awkward, tapi lama-lama ya kayak terbiasa gitu dan jadi dapat banyak teman. Itu banyak banget yang ngajarin aku. Di sana juga aku ketemu salah satu teman aku, dia orangnya baik banget. Pas aku datang buat latihan, dia nyapa aku dan nyuruh aku buat pemanasan dulu. Katanya buat merelaksasi otot kita. Dan di situ dia malah jadi ajaran pelajaran sekolah ke aku. Katanya ya waktu itu dia bilang kalau nggak pemanasan sebelum kita beraktivitas itu bisa bikin otot-otot kita lemah, membuat aku yang jarang olahraga karena keseringan main HP, dan itu bisa bikin penyakitnya
Tarsenia gravis. Katanya juga penyakit ini itu muncul secara perlahan dan akan cenderung memburuk jika enggak kita obati. Bisa dibilang diperhatian sama kamu dan pengen kamu jadi sehat. Wah, teman yang baik. Kamu juga harus jaga dia juga. Ya betul, semenjak itu aku sering ngajak dia buat main. Dari pengalaman ini aku dapat belajar kalau masa depan itu harus diperjuangkan dan juga harus dikejar. Bisa dibilang kayak kita harus mempertaruhkan hidup kita untuk masa depan yang lebih baik. Iya, betul banget. Aku setuju. Ya, kalau kita harus mempertaruhkan diri kita yang saat ini untuk masa depan kita kelak. Kalau dari aku, hal yang aku pertaruhkan selama ini buat masa depan aku itu aku rela buat ninggalin masa muda aku untuk menyenangkan seharusnya buat lanjut belajar lebih giat. Dan aku tuh udah komitmen buat aku untuk gak nyanyain masa muda aku untuk hal yang gak berguna. Tunggu. Aku mau ngasih tahu kalau masa muda kita ini sangat penting juga loh. Kita harusnya bersyukur buat masa muda kita saat ini dan menikmatinya, karena masa muda itu hanya sekali seumur hidup. Iya sih, tapi aku mikir kalau masa mudaku nanti bisa aku jalani saat aku tua nanti, saat aku sudah jauh lebih baik dari sekarang, saat aku udah sukses nanti. Iya sih, betul juga. Kan pendapat orang juga beda-beda, tapi nggak apa-apa juga sih asal nyaman aja saat dijalanin. Ya makasih, aku enjoy kok buat jalaninya. Nah ini aku lanjut ceritanya ya. Jadi kan aku investasikan waktuku selama ini buat belajar, buat raih nilai yang bagus dan juga untuk orang yang berprestasi. Dan kalian tahu hal itu nggak mudah dijalani, banyak banget godaan dan cobaan yang harus dijalani. Tapi it's okay, itu kan proses ya, tetap jalani aja dengan hati yang gembira. Lanjut nih, sejak SMP aku udah belajar buat ngambis. Aku belajar sains, pokoknya yang tentang sains gitulah. Aku belajar biologi, kimia, fisika. Semua aku pelajari sampai aku rela buat gak main sama teman ngambis. Teman-teman sepantaran aku. Dulu juga pernah aku sampai dibenci satu kelas. Karena aku terlalu ngambis. Waktu itu kan pelajaran fisika dan materinya elastisitas. Dan menurut aku itu mudah banget. Apa itu elastisitas dan apa contohnya? Terus rumusnya itu apa? Nah, kan gampang banget ya. Dan saat itu aku nggak jawab satupun. Terus aku ngomong masa nggak ada yang jawab, padahal gampang banget loh. Habis pelajaran fisika aku langsung dimusuhin. Ya aku juga salah juga ya ngomong kayak gitu. Itu sih cerita dari aku. Jadi itu intinya dari cerita kamu itu menginvestasikan waktu untuk masa depan ya. Kalau yang lain investasi uang untuk masa depan, kalau kamu investasi waktu. Keren. Iya betul banget. Selanjutnya buat Christine, pengalaman apa yang sudah kamu lakukan atau hal yang sudah kamu investasikan untuk masa depan kamu? Kalau aku itu hampir sama kayak Herbanu, tapi aku kayak menginvestasikan hidupku untuk melayani Tuhan selama ada di bumi ini. Jadi kayak menerima panggilan Tuhan gitu. Wah, mulia sekali, keren. Jadi kamu itu kayak mau jadi anggota hierarki gereja gitu? Ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi kalau hierarki itu kan suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, di bawah, atau pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Atau bisa dibilang sebuah kumpulan yang disusun. Atau gini deh mudahnya, hierarki itu bertugas memimpin atau lebih tepatnya melayani dan mempersatukan seluruh umat, kayak pastor, bapak gembala, dan juga suster. Kalau jemaat itu bisa dibilang juga kayak kaum awam. Nah, di sini aku kayak menjalani hidup penuh dengan selalu mengandalkan Tuhan. Itu sama sih, nggak mudah, tapi ya kita bersama berproses buat bisa menjalani dengan kuat. Wah, bagus, mulia banget ya masa depannya. Dan pasti itu gak akan mudah ya, tapi harus berjuang dan tetap semangat. Sekarang giliranku. Kalau aku itu sih lebih ke investasi uang. Aku berencana buat nanti di masa depan aku punya rumah banyak dan mobil listrik yang banyak atau produksi mobil listrik. Jadi aku harus nabung sejak sekarang juga.
Sama ya kayak kalian itu banyak godaannya, tapi ya itu harus bertahan. Oh iya. Tapi nanti pas bangun rumah juga harus perhatiin lingkungan juga ya. Jangan sampai bikin rusak tahanan kehidupan makhluk hidup di bumi. Pokoknya tetap jaga kesejahteraan alam deh. Iya dong pastinya, bakal aku inget tuh pesennya. Kan aku juga mau ngurangin limbah minyak yang semakin habis. Makanya kan aku berencana buat bikin produksi mobil listrik. Soalnya kalau mobil dengan bahan bakar minyak itu kayak membuang-buang sumber daya alam yang ada di bumi. Kalau mobil dengan bahan bakar minyak itu cara jalannya dengan cara pembakaran bensin. Kan jadi nanti mobilnya bisa melaju cepat gitu kan? Ya betul banget, itu namanya reaksi pembakaran. Nggak kerasa kita udah berbincang-bincang banyak banget kali ini. Mungkin kita cukupi dulu kali ya. Ya betul banget nih. Oh iya, ingetin nih teman-teman untuk selalu dukung kami dengan cara like dan komen podcast ini. Iya, setuju. Dan juga kami mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukung dan juga dengerin podcast ini sampai habis. Tetap dukung kami dan nantikan podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.